Oke. Oke. Kita ulangi ya. Jadi isim adalah kata benda dan kita mengenali isim ini dari tanda-tandanya. Yang pertama adalah berakhiran kasroh, ya, berakhiran kasroh. Jadi bismi, Allahi, ini adalah contoh isim. Kemudian yang kedua, berakhiran tanwin. Nah, tanwin ini bisa fathah tain, bisa kasroh tain, bisa doma tain ya. Jadi kalau ada kata-kata rojulun, imro'atun misalnya gitu ya, waladun atau waladan, waladin. Nah, tanwin ini adalah salah satu tanda-tanda isim. Kemudian yang ketiga, diawali dengan alif lam. Al-ustazu, al-ustazatun, al-ustazatu gitu ya. Jadi kalau ada al, ini adalah tanda isim. Yang keempat, diawali huruf jar. Jadi sebelumnya ada huruf jar. Apa itu huruf jar? Nah, di halaman berikutnya kita bisa lihat bahwa huruf jar adalah huruf-huruf yang membuat akhiran isim menjadi majrur. Jadi ini huruf jar nih ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam ya. Ini adalah contoh-contoh huruf jar di mana kalau ada huruf jar maka huruf setelahnya, kata setelahnya adalah isim dan dia harus majrur gitu ya. Nah, jadi kata yang didahului oleh jar ini adalah suatu isim. Kemudian yang kelima kata majemuk atau idofah. Kata majemuk, nah ini ya, idofah ini adalah dua kata, dua isim yang memberikan arti baru. Isim pertama disebut mudhof, isim pertama disebut mudhof, dan yang kedua adalah mudhof ilaih. Seperti ini. Ini dua isim, misalnya Saubun dan Al-Hadidu. Nah, ini dua isim. Kemudian kita gabung. Digabung menjadi Saubul Hadidi. Nah, ini cara menggabungnya adalah untuk menjadi kata baru. Itu kata pertama, si mudhof ini tidak boleh ada tanwin. Jadi saubun tadi dihilangkan tanwinnya menjadi saubu. Dan dia tidak boleh ada al. Mudhof ini tidak boleh punya al. Kemudian yang kedua, kata kedua al-hadidu dibuat menjadi majrur. Dia menjadi mudhof ilaih al-hadidi. Jadi kata-katanya menjadi saubul hadidi. Gitu ya. Ini adalah suatu idofah. Jadi ada dua kata. Yang pertama tidak bertanwin menjadi mudhof. Yang kedua mudhof ilaihnya dia harus majrur. Nah, ini adalah tanda idofah. Nah, kalau idofah ini adalah suatu isim. Ya, ini kata majemuk. Itu nyari kerjaan lagi. Gimana kuliah Oke. kerjaan kalau belum. Nah, kemudian tanda-tanda fiil. 2 juta orang per bulan. Duit dari mana? Nah, tanda-tanda fiil. Nah, di sini tanda-tanda fiil karena kita di apa modul pertama ini kita fokus ke isim, maka tanda-tanda fiil di sini belum lengkap. Jadi tanda-tanda fiil nanti yang lengkap akan kita belajar di modul 2. Nah, ini antara lain di sini, jadi ini hanya pengantar aja ya. Tanda-tanda fiil itu yang pertama diawali lafaz qad. Jadi ada qad, maka belakangnya ini adalah suatu fiil. Kemudian diawali huruf sa. Kayak gini ya. Saya zahabu. Nah, kemudian yang ketiga diawali huruf saufa. Kalau ada saufa, maka setelahnya juga suatu fiil. Yang keempat, berakhiran tak taknis sakinah. Qolat, zahabat, ya ada taknya, maka ini juga tanda-tanda fiil. Nah, yang kelima, diawali dengan huruf mudore. Ana itu ya. Aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Di sini ada alif, nun, ya, dan ta.
Nah, ini adalah ciri-ciri dari fiil ya. Jadi ini adalah huruf-huruf mudhore dan ini merupakan tanda-tanda fiil. Oke, kemudian yang ketujuh, halaman ketujuh ini berikutnya adalah harf atau huruf. Tadi isim, fiil, sekarang huruf. Nah, ini huruf ini biasanya hanya satu atau dua harokat saja. Jadi dia pendek. Nah, taunya huruf dari mana? Dari biasanya dari modul ini kita diperkenalkan, kemudian nanti kita sedikit demi sedikit akan menambah huruf ya. Jadi dia hanya pendek min, fi, summa gitu ya. Jadi dia harus berpasangan dengan kalimat lainnya baru ada artinya. Nah, ini contoh-contoh huruf. Nanti akan bertambah semakin banyak ke belakang. Jadi dia tidak ada tanda-tanda khusus. Nah, sekarang kita mulai. Kita akan identifikasi. Kemarin yang kata kalimat pertama sudah belum ya? Yang jumlah pertama yang idza jaa sudah diterangkan sama Ustadz belum ya? Udah tapi nggak jelas. Baik-baik. Kita ini aja ya. Nah, sekarang saya potong-potong dulu. Idza jaa nasrullahi wa sama al-fathah. Sorry. Di sini ada yang pakai Redmi, nama Redmi siapa ya, Pak? Bapak siapa? Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Udah. Ini ada Bu Yesi, Yes, udah. ada Mbak Yesi, ada Elsa, ada Pak Marhani ya. Pak Marhani. Ibu Ustadzah. Oh, Ibu Marhani, maaf. Naam. Pak Budi, Pak Burhan. Pak Eri ya, Pak Eri Yosrizal ya. Kalau gue ngomong, Pak Erwin. Ya, ada Eri. Ada Pak Hasbi. Ada Bu Mari. Yang pakai Redmi siapa ya? Ustazah, saya berdua istri, Adit dengan Yesi Diana. Satu HP. Boleh. Pak Adit ya? Iya, betul. HP saya nggak bisa pakai Zoom, jadi Nggak apa-apa, Pak. Iya, boleh. Ibu Regina ya, Mbak Regina. Oke. Tinggal yang Redmi ini siapa ya yang Redmi ya? Yang pakai Redmi. Oke. Pak Gunawan, Pak Oh, Pak Gunawan, baik. Oke, kita mulai ya. Jadi sekarang kita coba. Sekarang ada Iza. Mbak Yesi. Ya. Ayo, Mbak Yesi, Iza apa nih kira-kira? Fiil, karena ada A. Ayo. Iza. Iza fiil. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang masukan lain nggak? Apa tuh? Iza alif. Huruf. Ya. Harfun ya, kita lihat ya. Isim. Kenapa isim, Pak? Alifnya kayak Iza tuh. Oh, huruf. Iya, huruf. Nih. Jadi Iza nih ya huruf. Kita lihat ya, di sini ada. Nah, ini ada. Ada contohnya ya, huruf. Iza adalah harfun ya, nih. Ini ya, Iza ya. Iza adalah harfun. Lihat, dia cuma 2 harokat. Mirip ya, Bu ya. Mirip tadi Mbak Yesi mengira ini suatu fiil ya, karena ada alif ya. Tapi bukan, ini bukan huruf mudhore. Jadi ini adalah harf. Jadi ini contoh-contoh harf ya, dia disebutkan nih, Iza. Pendek dia. Oke, jadi ini adalah huruf. Ini kita tulis aja. Kalau satu itu isim, dua itu fiil, 3 itu huruf ya.
Jadi ini kita tulis 3. Oke. Kemudian jaa, Mbak Harf. Mbak Elsa, apa nih jaa? Mbak Elsa, monitor. Huruf. Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Jaa apa jaa? Fi'lun madi. Fi'il. Heeh. Udah ada yang jago tuh fi'il madi. Fi'il. Oke. Ya, jaa itu fi'il ya. Di sini kita memang belum belajar kenapa kok nggak ada tanda-tanda fi'il Iya. yang tadi disebutkan ya, karena memang fi'il ini kita belajarnya nanti di modul 2. Sementara kita lihat jaa ini tidak ada tanda-tanda isim ya. Dia tidak ada Iya. tanda-tanda isimnya. Dia tidak apa namanya berakhiran kasroh, tidak ada tanwin gitu ya. Tidak Bukan alam nama alif. Ya. nggak ada alam alif, jadi tidak ada tanda-tanda isim di sini. Maka ini kita tulis sebagai fi'il. Nah, yang ketiga yuk. Nasrullahi. Lihat ini ya, ini ada Dahinya. 2 kata nih. Ada 2 kata. Nasrullahi. Nasru dan Allahi. Apa ini? Idofah. Idofah. Jadi idofah adalah suatu Kata majemuk. Nah, isim, fi'il atau harf? Oh, isim. Isim. Jadi ini isim ya. Tadi tanda-tanda isim yang kelima ya. Kata majemuk atau idofah. Jadi ini kita tulis 1. Ibu Marhani. Ibu Marhani ya? Betul. Ya. Wa, Bu. Wa. Huruf. Harf. Ya, oke. Pendek ya dia ya. Dia adalah huruf. Ya. Oke. Lanjut. Pak Budi. Al-Fatah. Al-Fatah. Fatahu. Al-Fatahu. Pak Budi. Apa ini? Itu isim. Nah, kenapa isim? Ada alif lam. Ya, pinter. Oke. Gitu ya. Isim karena dia ada alif lam. Lanjut ya. Ijtahada. Pak Burhan. Istahada itu fi'lun madi. Ini jagoan nih. Bapak udah advance nih. Oke. Mau review aja Bu, saya dulu lama banget sih waktu STM sih Bu belajar nahwu sorof, cuma agak lupa. Masya Allah. Iya. Sekarang udah pensiun mau belajar lagi gitu Bu. Oh, Mau Masya Allah. Iya. Oke. Ijtahada ini adalah fi'il. Nah, ini memang nanti kita belajarnya di modul 2 ya. Ini wajahnya ifta'ala Bu ya. Iya. Ini udah advance ya. Jadi ini memang tidak ada, yang penting tidak ada tanda-tanda fi'il di sini. Tidak ada tanda-tanda isim ya. Nggak ada tanda-tanda isim, tidak kasroh, tidak berakhiran kasroh, tidak berakhiran tanwin, tidak ada alif lam, tidak ada diawali huruf jar, dan bukan kata majemuk ya. Jadi ini kita masukkan sebagai fi'il. Nah, di sini memang ada alif nih, tapi dia bukan alif huruf mudhore ya. Nanti ini kita akan belajar di modul 2. Ini fi'il. Muhammad. Pak Eri ya, Pak Eri ya. Iya, Ustaz. Pak Eri, mari. Muhammadun. Isim. Ya, kenapa Pak? Ada tanwinnya di akhir tanwin. Pinter ya. Oke, ini Huruf. isim ya. Oke, Pak Erwin. Yap. Wa apa Bu? Pak, apa wa? Harf. Oke. Salah lagi. Hasanun. Pak Hasbi. Hasanun itu isim Kenapa? karena tanwin. Iya, pintar. Udah pada jago-jago nih kayaknya di sini kelasnya ya. Vi. Bu Mary.
Harf Ustazah. Ya, fi harf ya. Nah, ini Fahmid Darsi. Mbak Regina. Idofah ya Ustazah. Iya, pinter. Jadi ini idofah juga ya. Ini adalah tanda-tanda idofah ya. Jadi dia ada dua kata yang membentuk kata baru ya. Jadi dua isim yang membentuk kata baru. Jadi Fahmi ya tidak ada tanwin, kemudian tidak ada al, ini jadi mudhof. Mudhof ilaihnya ad-darsi. Nah, dia bukan Fahmud Darsi karena dia depannya ada fi, ada huruf jar ya, dia ada huruf jar, maka setelah huruf jar dia harus majrur. Majrur itu kasroh ya. Fi fahmi fi Fahmid Darsi. Oke, ini jadi adalah idofah. Idofah adalah isim. Oke. Balik lagi. Pak Robi ya. Pak Robi Iya ada? Ustazah, iya Ustazah. Saya dipanggilnya Bu Vika aja ya. Saya nih soalnya agak gimana gitu panggil Ustazah. Saya tuh ilmunya juga masih terbatas sekali. Saya cuman belajar lebih dulu aja. Bukan ini. Bukan benar-benar ngerti sebenarnya. Jadi memang karena belajar lebih dulu. eh, jadi kayak mentor aja. Panggil saya Bu Vika aja ya. Siap, Bu. Iza Mas Robi. Kalau yang saya kayaknya itu harf ya. Ya, harf ya. Tadi ya kita sudah lihat di halaman sebelumnya. Dahola. Dahola. Mas Adit. Dahola. Wah, dipanggil Mas bingung nih, dipanggil Mas bingung nih. Nggak apa-apa, emang masih muda. Silakan Pak Adit. Dahola. Coba ini. Nggak ada. Nah, Ini coba ada tanda-tanda ada tanda-tanda isim. isim. Nggak Nah, ada. ada tanda-tanda isim nggak? Nggak ada. Fiil berarti. Fiil. Ya, kita Berarti masukkan fiil ke ya? fiil. Ya, kita masukkan ke Fiil, ya. fiil ya. Karena tidak ada tanda-tanda isim. Ini adalah fiil. Nah, sekarang ini ahadakum. Ini adalah, ini sebenarnya ada dua kata juga ya. Ahadakum. Ahadukum. Sorry, ahadukum. Ahadukum. Ya. Ahadukum. Pak Gunawan. Ini dua kata nih, Pak. Ahadu dan kum. Isim. Mudofah. Pak Gunawan, Pak Gunawan, di unmute dulu, Pak. Di unmute dulu, sorry. Nggak kedengeran, Pak. Bisa? Belum di unmute itu, Pak. Dua kata. Ya. Ada dua kata. Nah, ya silakan, Pak. Ahadukum. Ahadukum mudhof. Idofah, Bu. Betul. Idofah ya. Di sini dia kum ya. Jadi kum itu nanti kita belajar domir ya. Ahadukum. Jadi ini dua kata. Ini adalah idofah. Jadi ini adalah isim. Sekarang ada yang belum jawab belum ya? Bu Yesi ya balik lagi ya. Al-masjida. Isim. Ya. Kenapa, Bu? Alam alif. Betul, ada lam alif ya. Sekarang ini adalah dua nih. Fa dan la. Bu Elsa. Bu Elsa. Bu Elsa monitor nggak ya? Fala ini diikuti oleh fiil kayaknya. Bu Elsa. Ayo. Lanjut. Bu Marhani deh. Huruf Bu Vika. Ya. Fa huruf, la huruf. Ya, dua-duanya huruf ya. Ya. Ini fa. Ini kalau sepotong-sepotong gini biasanya emang huruf.
Dia cuma satu harokatnya fala. Ya jelis. Pak Budi. Fiil, Bu, dokter. Iya. Ini fiil ya, tidak tanda isim. Hatta. Pak Burhan. Hatta harfun, Bu. Harfun. Ada di halaman sebelumnya ya. Nah, ini yarka'ang. Pak Eri. Fiil, Bu Vika. Afwan. Yarka'a. Iya, fiil. Ya, betul. Ini fiil ya. Iya. Ini fiil. Rok'ataini. Isim. Siapa tadi? Pak Erwin ya? Pak Erwin? Isim. Kenapa isim? Isim musanna. Nah, udah pinter banget sih. Kasroh. Kenapa? kasroh. Berakhiran kasroh ya. Di sini Kasroh. tanda-tandanya berakhiran kasroh ya. Jadi dia adalah isim. Lanjut. Inna. Pak Hasbi. Huruf. Ya, inna huruf. Alma'a. Bu Mary. Isim. Kenapa isim? Ada alif lam di depannya. Oke, pintar. Tohurun. Mbak Regina. Isim Bu Vika. Ya. Kenapa? Ada tanwin akhirannya. Ya. La. Mas Robi. La. Harf ya. Harf Ya, ya. harf ya. Yunajisuhu. Yunajisu sama hu ini. Yunajisu. Sorry ya, ini. Yunajisu. Tanda isim. Enggak ada tanda-tanda isim. Yunajjasu. Yunajis. Enggak ada tanda-tanda isim. Fiil ya, Bu? Ya, betul. Fiil ya. Tidak ada tanda-tanda isim. Ini ada ya. Jadi ini ada huruf mudoreknya. Hu ini nempel ke sini nanti dibahas belakangan ya karena kita belum belajar nih. Ini adalah isim sebenarnya isim pengganti. Jadi domir ya. Syai'un. Mulai dengan fiil. Pak Adit. Isim. Ya, isim. Ada tanwin ya. Oke, udah selesai ya PR pertama ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar isim mu'rab dulu. Nanti kita belajar belakangan. Nah, jadi apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab ini adalah isim yang berubah harokat terakhirnya. Jadi dia bisa berubah-berubah dengan masuknya amil atau perubahan kedudukan dalam jumlah ya. Jadi dia berubah-berubah. Misalkan ini ada kata-kata arrojulu. Arrojulu ini di dalam jumlah dia bisa jadi arrojula, bisa jadi arrojuli gitu ya. Dia akan jadi arrojulu kalau dia misalnya kan dia di situ menjadi subjek. Kalau dia jadi subjek, dia menjadi marfu jadi arrojul. Tapi kalau dia arrojula artinya dia kedudukannya adalah sebagai objek. Bisa juga jadi kasroh kalau dia menjadi keterangan kayak gitu ya. Nah, kita belajar dulu. Di sini isim yang berubah-berubah atau isim mu'rab tadi yang pertama adalah isim mufrad atau tunggal. Menyatakan satu. Baitun, daftarun gitu ya. Nah, ini adalah isim mufrad. Walaupun nanti ini dia akan bisa berubah ya. Jadi
baitun jadi baitan, jadi baitin gitu ya. Nah, ini menunjukkan tunggal. Kemudian yang kedua musanna. Musanna ini adalah menunjukkan dua atau ganda. Tandanya dia menggunakan ya nun atau alif nun. Kita hafalkan aja bunyinya. Jadi dia ani atau aini. Jadi misalkan waladun ini kan tunggal. Lihat ya, waladun ini mufrad. Waladun. Kalau ada dua, mereka menjadi waladani atau waladaini. Jadi cara membuatnya, ini domatainnya hilang, digantikan dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Jadi bunyinya akan berubah menjadi ani waladani atau aini waladaini. Contoh lain, muslimatun. Hilang, muslimatani ya. Jadi taknya ini yang tadinya marbutoh menjadi dibuka maftuhah ya. Muslimatani dan muslimataini ya. Jadi dibikin ani dan aini. Ini adalah tanda-tanda dari musanna atau dua. Nah, ini kita coba satu persatu ya. Terakhir Pak Gunawan. Artinya apa? Maaf, Ustaz, Ya. Bu Fika, saya potong. Artinya apa ya kalau ini dan gitu? Artinya dua. Lihat, kalau muslimatun adalah seorang muslimah, gitu ya, seorang muslimah. Kalau dia muslimatani dan muslimataini, ini dua orang muslimah, gitu. Jadi menyatakan bahwa itu ada dua, gitu. Jadi dia menunjukkan jumlahnya ada berapa orang, ada berapa buah gitu. Nah, jadi dia ani dan aini. Nah, kapan dipakai ani dan aini? Ani ini kalau dia jadi subjek, aini ini untuk kalau untuk jadi objek atau jadi keterangan. Ya, nanti kita belajar belakangan. Yang penting ini dibikin menjadi dua dulu. Nah, kita coba dengan itu ya. Rasulun. Pak Gunawan. Rasulani. Dan? Rasulani atau Rasulaini. Betul. Rasulani, Rasulaini. Ya. Nabiyun, Mbak Yesi. Nabiyani. Ya. Nabiyaini. Betul. Nabiyani, Nabiyaini. Muslimun, Mbak Elsa. Mbak Elsa. Mati. Oke, Bu Marhani. Ani jadi. Ya, muslimani, muslimaini. Betul, muslimani, muslimaini. Kafirun, Pak Budi. Kafirun, Pak Budi. Ya. Kafironi, kafiroini. Pintar, ya. Madrasatun, Pak Burhan. Madrasatani, madrasataini. Betul, madrasatani, madrasataini, ya. Betul. Saburotun, Pak Eri. Saburotani, saburotaini. Betul. Usmanu, Pak Erwin. Usmanani, Usmanaini. Betul. Pak Hasbi, Salmanu. Salmanani, Salmanaini. Ya, Salmanani, Salmanaini, betul. Ilmun, Mbak Mary. Ilmani dan atau ilmanaini. Betul. Ilmani, ilmanaini. Ilmaini ya, ilmaini. Nah, ilmaini. Alimun, Mbak Regina. Olimani, Ya. olimaini. Betul. Oke. Sekarang ini kita mau bikin dia bentuknya musanna, kita mau bikin dia menjadi tunggal lagi ya. Menjadi mufrad lagi. Jadi caranya adalah dibuang huruf tambahannya,
Kemudian dibalikin menjadi domatain, ya kayak gini. Jadi cara mengembalikannya, Dibuang. dihilangkan huruf tambahannya, kemudian ini dijadikan domatain lagi. Jadi waladun, gitu ya. Oke, kita coba. Pak Robi, Mas Robi, yuk. Yadun. Yadaini Yadun. jadi? Ini jadi yada. Hah? Iya, Dibalikin domatain? yadatun. Yadatun. Bukan, Yadun. apa? Coba. Yada. Ini dibuang. Yadatun ya. Yadain. Yadun. Langsung di itu. Yadun. Yadun. Nah, yadun. Yadun. Ya, yadun. Oke. Pak Adit. Rijlani. Rijlun. Iya, rijlun. Oke, Rijlun. rijlun ya. Rojulaini Pak Gunawan. Rojulanun. Ini buang aja, langsung doma. Apa? Rojulan. Enggak. Rojulan. Domatain. Rojulun. Iya, rojulun. Ya. Ya, rojulun. Mbak Yesi, babaini. Babun. Iya, babun. Ada yang bisik-bisik sebelahnya itu. Iya. Joinan. Iya, iya. Jannatani. Mbak Elsa. Enggak, Mbak Elsa. Bisa itu enggak? Mbak Elsa. Oke. Bu Marhani. Jannatani. Jannatun. Iya, jannatun. Jannatun. Ya, oke. Udah bisa ya, pinter. Nah, kemudian sekarang kita belajar Bisa. yang ketiga. Ada jamak muzakkar salim. Jadi tadi 1 itu mufrad, 2 itu musanna, 3 ke atas itu jamak. Nah, jamak ini dibagi. Ada jamak muzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Ya. Membuatnya dengan una, ina. Jadi tadi ani, aini, ini una, ina. Nah, jadi ini misal tadi muslimun menjadi kita bikin una, ina, muslimuna, muslimina. Nah, jadi wa nun dan ya nun ya. Muslimuna, muslimina. Muslimuna adalah kalau dia jadi subjek. Muslimina ini kalau menjadi Mansub. objek atau keterangan ya. Kafirun menjadi kafiruna, kafirina. Jadi una, ina. Kita lanjut ya Pak Budi. Sobirun. Sobiruna, sobirina. Ya. Pak Burhan. Muhsinun. Muhsinuna, muhsinina. Pada jago-jago dah. Pak Eri. Alimun. Alimuna, alimina. Oke. Solihun Pak Erwin. Solihuna, solihina. Iya. Mufsidun. Pak Hasbi. Pak Hasbi. Saya. Ya, Pak Hasbi. Ya. Oh, Hasbi. Apa? Saya. Pak Hasbi ya. Ya. Mufsiduna, mufsidina. Oke. Jalisun. Mbak Mary. Jalisuna. Jalisuna, jalisina. Oke. Mbak Regina. Sodikun. Sodikuna, sodikina. Iya. Mas Robi. Mu'minun. Mu'minuna, mu'minina. Iya. Muflihun. Mas Adit. Muflihuna, muflihina. Ya. Pak Gunawan. Sakirun. Sakiruna, sakiruna, sakirina. Iya, udah pinter-pinter. Nah, kita balikin lagi sekarang ya. Dari bentuk una, ina, kita balikin ke mufrad.
Kita balikin ke mufrad ya. Mufradnya dalam bentuk domatain ya. Jadi dibuang lagi huruf tambahannya, huruf sisanya di domatain. Muslimun, gitu ya. Oke. Mbak Yesi, musyrikuna. Musyrikun. Ya. Munafikuna, Mbak Elsa. Munafikun. Ya, munafikun. Oke. Nggak usah panjang-panjang ya, munafikun, gitu ya. Munafikun. Ya. Fasikina, Marhani. Fasikun. Ya, fasikun. Pak Budi, kadzibina. Kadzibun. Ya, kadzibun. Pak Burhan, rahimuna. Rahimun. Rahimun. Pak Eri, doribina. Doribun. Ya. Pak Erwin, syaribuna. Syaribun. Ya, syaribun. Pak Hasbi, qaiduna. Qaidun. Ya, oke. Bisa ya. Udah jago-jago deh. Ini udah banyak yang pinter-pinter kelas ini. Saya waktu belajar itu sama sekali nggak bisa dari nol. Oke. Sama kita juga nol, Bu. Iya, bismillah, Pak. Bismillah, mudah-mudahan kita dimudahkan. Jamak, Amin. nah, yang keempat ini tadi kalau jamak muzakkar salim, yang keempat ini adalah jamak muannas salim. Jamak yang menunjukkan jenis kelamin perempuan. Nah, cara membuatnya menambahkan alif dan ta ya, jadi atun, atin. Nah, jadi kalau tadi musana itu ani, ina, kemudian jamak muzakkar salim itu una, salah, ani, aini, ya kalau itu kalau muannas tuh musana itu ani, aini, kemudian una, ina, ini atun, atin. Solihatun menjadi solihatun. Solihatin. Kafirotun menjadi kafirotun dan kafirotin. Atun, atin. Oke. Sampai Pak Hasbi tadi ya. Bu Merio. Sayiatun. Sayiatun. Sayiatin. Sayiatun. Ya. Sayiatun. Sayiatin. Sayiatin. Ya. Mbak Regina. Jannatun. Jannatun, jannatin. Ya. Pak Robi. Mas Robio. Makhlukotun. Mahlufatun, mahlufatin. Ya. Makhlukotun, makhlukotin. Pak Adit. Musyrikatun. Musyrikatun, musyrikatin. Ya. Panjangin dikit ya. Musyrikatun. Musyrikatun, musyrikatin. Oke. Pak Gunawan. Mu'minatun. Mu'minatun, mu'minatin. Iya. Mbak Yesi. Zolimatun. Zolimatun, zolimatin. Ya. Alimatun. Mbak Elsa. Alimatun, alimatin. Ya. Bu Marhani. Sobirotun. Sabiratun, sabiratin. Oke. Sekarang kita jadikan mufrad lagi. Pak Budi. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Jadi apa? Idun. Enggak, benar. Benar, tapi jangan kepanjangan. Gimana tadi jadinya? Ya, mujtahidatun. Ya, mujtahidatun. Oke. Pak Burhan. Hayawanatun. Hayawanatun. Ya, hayawanatun. Oke. Hayawanatun. Betul. Pak Eri. Qonitatun. Qonitatun. Ya, qonitatun. Hafizatun. Pak Erwin. Hafizatun. Hafizatun. Ya, hafizatun. Solihatin. Pak Hasbi. Solihatun. Ya. Kasiyatun. Mbak Mary.
Kasiyatun. Ya, kasiyatun. Jangan kepanjangan ya. Pokoknya ini alifnya hilang ya. Terus ini Ya. jadi tak marbutoh lagi ya. Oke. Kasiyatun. Ya. Khasiatun. Mbak Regina, ariyatun. Ariyatun. Ya. Soimatin. Mas Robi. Soimatin. Ya. Soimatun. Dijadiin itu tak marbutoh aja. Apa namanya? Domatain. Oke. Nah, kemudian yang kelima, ini jamak taksir. Jamak taksir ini dia tidak berpola. Karena tidak berpola, ini harus dihafal. Jadi nanti sedikit demi sedikit kita dari bacaan gitu ya, kita mengenal tambahan-tambahan kosakata dari jamak taksir. Jadi dia tidak ada polanya. Dan di sini di modul 1 ini di halaman belakang, di halaman 50-an itu dia ada kamus ya, kamus kecil. Dari situ kita bisa lihat pelajari mengenai jamak taksir. Jadi dia memang tidak berpola. Nah, ini sekarang kita membuat jamak. Caranya kita harus pertama adalah mengidentifikasi dulu dia ini jenis apa. Mufrad, musanna, ya. Sorry, ini ya. Sorry, ini ya jadi dia apakah ini kan kita mau bikin jamak ya. Marfu. Apakah dia jamak apa muzakkar salim atau kita harus jadi muzakkar salim atau muannas salim gitu. Tadi kan jamak tuh ada 3 ya soalnya ya, jamak muannas salim, Taksir muzakkar juga. salim dan jamak taksir gitu ya. Ya, jamak taksir. Nah, kalau di modul di sini dia ada kelihatan nih diwarnain sebenarnya, karena modulnya nggak berwarna jadi nggak kelihatan ya. Ini yang diwarnain saya kotak-kotakin ya. Ini adalah jamak taksir, dia udah warnain. Nah, ini nanti tinggal dicari di kamus belakang di halaman 50-an. Nah, cari sendiri ya. Jamak. Itu jamak apa itu? Jamak taksir. Ini yang tidak berpola. Yang di kotak-kotakin jamak taksir ya? Ya, jamak taksir. Contoh ya. Mak'adun. Maka ini kita cari di halaman sebentar. Oh, Garis bawah kita kemarin. Ini di bawah di halaman nih. Mako idun di mana ya? Halaman mim. Mako itu. Nah, ada nggak sih? Nah, ini ya. Ini ya mako idun ya. Mak'adun, mako idun. Oh, itu. Ya. Ada di sini. Oke. Ini ya. Jadi nanti dibuat sendiri, cari sendiri untuk jamak taksir. Kita balik lagi. Ya. Nah, sekarang kita akan identifikasi untuk yang jamak muannas salim. Nih. Contoh jamak muannas salim ya. Oke. Itu kecilan sebentar ya. Ini ya contohnya ya. Muhassinatun. Oke. Mana lagi jamak muannas salim? Soimatun. Soimatun. Lagi? Mujtahidatun. Ya, ini muannas salim. Lagi? Sodikotun. Sodikotun.
Musyrikatun. Musyrikatun. Jannatun. Nah, apa bunyinya kalau jamak muannas salim? Ta'tun sama tin. Atun, atin ya. Jadi dari sini kita bisa lihat. Oke, kita mulai lagi dari pertama ya. Dari Mbak Yesi yuk. Bentar, belum itu. Muhassinatun. Jadi apa? Jamaknya apa? Taini. Jamak bentar. atun, atin. Mushanatun. Muhassinatun. Satu lagi? Muhasanatin. Ya, muhasi. Ini si ya. Muhassinatun, muhassinatin. Oke. Ya. Mbak Elsa sekarang. Nasirun. Nasirin. Ayo, nasi. Ini apa? Artinya kalau nggak ditandain kan dia jamak muzakkar ya. Bunyinya apa? Una. Ina. Una, ina. Jadi nasirun. Nasirin. Nasirina. Nasiruna. Nasiruna. Nasirina. Ya, betul. Nasiruna, nasirina. Oke. Bu Marhani. Soimun. Soimuna, soimina. Iya. Pak Budi. Soimatun. Soimatun, soimatin. Pintar. Pak Burhan. Mujtahidun. Mustahiduna, mustahidina. Pintar. Oke, Pak Eri. Mujtahidatun. Mujtahidat apa? Mujtahidatin, mujtahidatun. Iya, atun, atin. Oke, benar. Sekarang fasikun, Pak Erwin. Fasik. Ya. Fasikina. Ya, fasikuna, fasikina. Sekarang Pak Hasbi. Pak Hasbi, sodikotun. Sodiqatun. Sodiqatin. Iya, Benar ya? betul. Bu Mary. Musyrikatun. Ya, musyrika. Musyrikatun. Musyrikatin. Pintar. Faizun, Mbak Regina. Faizuna, faizina. Iya, benar. Una, ina, benar. Jannatun, Pak Mas Robi. Jannatain. Bukan. Atun, atin. Jannatun, Jannatin. Benar ya, jannatun, jannatin. Oke. Udah selesai. Nurun tinggal cari di itu, di apa namanya, di kamus. Oke, udah selesai kan ya kita ya? Satu lagi. Satu lagi PR6. PR6. 21. Asmaul Khamsah. Oh, ini masuk ya, udah ya? Udah Oke. sampai ke 21, Bu Fika. Oh, oke, baik-baik. Bentar ini. Nah, kita belajar dulu ya. Jadi, tadi isi mu'rab kan kita belajar ada una, ina, gitu ya. Kenapa? Dia itu ada 3 kedudukan. Jadi, isi mu'rab itu ada 3 kedudukan. Pertama, yang paling tinggi kedudukannya adalah sebagai marfu. Marfu ini tadi yang kitabun ya, atau una, kemudian kayak muslimuna gitu ya, atau muslimatun, atun itu adalah marfu. Gitu ya. Kemudian pangkat yang kedua yaitu mansub. Jadi marfu ini sebagai subjek ya.
Dia Objek, Bu. marfu sebagai subjek. Marfu subjek ya. Ya, marfu itu subjek. Jadi Mansub dia ya. adalah ini yang tertinggi ya, pangkat tertinggi. Dia sebagai subjek. Mansub ini adalah objek. Ini Oke. yang kedua nih, pangkat kedua. Mansub itu lihat kalau dia mufrad dia pakainya mansub itu pakai fatatain, kalau marfu tadi pakai domatain ya. Nah, ketiga ini majrur. Majrur ini sebagai keterangan. Ya, sebagai keterangan ya. Dia pangkat rendah. Majrur ini dengan kasroh. Ya. Tapi kalau dia yang tadi jamak mu'annas salim itu atun itu subjek, marfu'nya dengan atun, atin itu objek dan keterangan. Ya, jadi mansub dan majrur. Bentuk mansub dan majrurnya dia atin gitu. Nah, antara gitu ya. Jadi ini dengan domatain, ini dengan fatatain, mansub dengan fatatain dan majrur dengan kasrotain. Nah, ini ada yang berbeda lagi. Nomor 6 ini asmaul khomsah, isim-isim yang 5. Ini isim-isim VIP ya. Yang pertama syaratnya adalah dia harus idhofah. Kemudian dia harus mufrad atau tunggal. Di sini kalau dia kalau dia asmaul khamsah dia berbeda. Kalau tadi kita bicara bahwa marfu'nya dengan domatain, mansub dengan fatatain, majrur dengan kasrotain. Kalau dia berbeda, dia maka marfu'nya adalah dengan waw. Jadi ini subjeknya, marfu'nya ya dengan waw. Kemudian mansubnya atau objeknya itu adalah dengan fathah. Dan majrurnya dengan ya. Nah, contohnya. Kata-katanya adalah abun. Kalau ditambah kai. Jadi dia kan harus idhofah ya. Abun ditambah ka menjadi abuka. Ini bentuk subjek. Ahun, ahuka. Hamun itu hamuka. Kemudian ini fu ya sebenarnya. Fuka dan zu malin. Zu malin. Jadi kata-katanya emang cuma segini. Cuma segini, nggak banyak dia. Dia fu dan zu ya ini ya. Aslinya dari fu dan zu. Fuka mulutmu gitu ya. Nah, kemudian kita rubah. Jadi yang tadinya abuka menjadi abaka. Kalau dia menjadi objek atau dia menjadi mansub. Menjadi abaka. Wawnya diganti alif. Dan kalau dia menjadi keterangan atau menjadi majrur, maka menjadi abika. Gitu ya. Oh, ganti. Ya. Ganti ya. Jadi kalau tadinya abun, aban, abin, ya kan? Kalau dia jadi idhofah dan menjadi asmaul khamsah, maka dia akan menjadi abuka, abaka, dan abika. Ini nggak banyak kata-katanya, emang cuma segini. Jadi apalin aja. Cuman abun, ahun, hum, fu, dan zu. Kata-katanya cuma ini aja. Ini kalau abun di subjek jadi abuka ya, dokter. Betul. Kalau abun dan ka ya jadi menjadi abuka kalau dia jadi subjek. Gitu. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Bu, maksudnya syarat yang ketiga itu, Bu, tidak bersambung dengan domir ya mutakalim apa ya, Bu ya? Maksudnya enggak bersambung dengan saya. Kalau bapak saya jadi abi, ya kan? Nggak bisa masuk asmaul khamsah. Nggak bisa masuk boleh, Bu ya. Jadi pemilikan abika nggak bisa ya, Bu? Oh iya, benar. Nggak abi kan abi saya bapak saya ya abi. Abi nggak bisa jadi nggak bisa masuk asmaul khamsah gitu ya. Ini nanti belajarnya belakangan sih.
Oh, Jadi tidak tidak bersambung dengan pemilikan saya. Oke. Jadi kata-katanya cuma abun, ahun, hum, dan fu, dan zu ya. Oke. Kita coba. Perempuan sih. Abu Bakrin. Nah, ini si yang dirubah abunnya doang ya. Si K-nya kan nggak berubah, si Bakrinnya juga nggak berubah. Abu Bakrin, Ah, Abu Bakrin. ya, Abu Bakrin. Oke. Tadi siapa terakhir ya? Ulang aja deh. Bu Yesi, yuk. Abu Bakrin. Jadi apa? Aba Bakrin. Betul. Terus? Abi Bakrin. Betul. Abu apa nih? Abu Dawuda, Mbak Elsa. Aba Daun. Ya, Aba Daud. ya, Dawuda. Abi Dawuda. iya, betul. Aku Alin. Mbak Marhani. Aku apa yang Aku Ali, Ali, akhi Ali. Pintar, ya. Pak Budi, Zu Amin. Oh, salah. Zu Ilmin. Zu ilmin. Ya, Za ilmin. ya, Ilmin. betul. Pak Burhan, Zu Fadlin. The Fadlin, the Fadlin. Iya. Abu Sa'idin. Pak Eri. Ayo. Abu Sa'idin, Aba Sa'idin, Abi Sa'idin. Iya. Oke, udah. Selesai ya kita ya. Sementara itu, nah ini kan nanti ini akan sangat banyak ini ya istilah ya. Kalau yang baru pertama kali pasti agak kayak waktu saya pertama ya agak puyeng ya. Ada mufrad, ada apa namanya majrur, mansub ya kan. Itu kata-katanya kan banyak sekali. Nanti ini mulai dibikin ringkasan ya sedikit di apa namanya dihafalkan dulu, dibaca-baca ya. Apa sih mu'rob, ada marfu ya, marfu, mansub. Jadi kata-kata ini diresapi sedikit-sedikit dibikin catatan karena akan sangat banyak kata-kata baru ya di belakang ya, apalagi kalau baru pertama kali belajar bahasa Arab. Tapi insya Allah bisa. Karena ini dia terstruktur sih kalau Ustadz ini apa namanya jadi lebih sistematis gitu. Oke. Apa Ustazah, saya mau nanya. Silakan. Saya baru banget ikut, belum punya modulnya. Itu gimana nanti? Oh, nanti di pertemuan berikutnya. Oh ya, baik. Nanti sama Ustadz sama Pak Ustadz ya. Makasih. Kalau nanti nggak dapet terpaksa fotokopi sama temennya ya. Oh, baik. Biasanya sih Ustadz cuma bagi di pertemuan pertama. Kalau memang nggak dapet nanti di fotokopi punya temen ya. Baik. Makasih. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.